Saudara, saling sindir antar tokoh yang potensial jadi calon di pemilihan gubernur Jakarta membuat kontestasi makin panas. Sindir-menyindir diungkapkan antar mantan gubernur Jakarta dan petahana gubernur. Ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan nggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya mendapat KJP? Kan enggak juga, ada BPK, ada BPKB. Semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada. Ya, jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan saya. Heru Budi Hartono, penjabat Gubernur Jakarta, meluapkan respons dari sindiran Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya Anies Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 melontarkan sindiran ke sang penjabat gubernur. Anies kini dalam kontestasi menuju Palagan pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Kita ingin suasana itu kembali. Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri. Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya. Bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya. Karena itu kita akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Saling sindir juga terjadi antara Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan Anies. Di program Rosi Kompas TV, Ahok menyatakan ingin tanding ulang dengan Anies di Pilgub Jakarta 2024. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Dan Anies pun merespons. Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Ini yang harus jadi perhatian kita. Para tokoh yang mungkin berlaga di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 mulai bicara terbuka sejak survei Litbang Kompas edisi 15 Juni hingga 20 Juni dirilis. Di survei Litbang Kompas 15 Juni hingga 20 Juni, elektabilitas Anies 29,8%, Ahok 20%, Ridwan Kamil 8%, dan 30% masih belum menentukan pilihan. Di antara ketiganya, hanya Anies yang kemungkinan segera memenuhi syarat jadi bakal calon gubernur. Anies sudah punya rekomendasi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera yang sudah melebihi syarat minimal kursi partai pengusung. Sementara baik Ahok maupun Ridwan Kamil masih harus menunggu keputusan partai masing-masing. PDIP masih menimbang mencalonkan Ahok, salah satunya karena tidak bisa sendirian mengusung calon di Pilgub Jakarta. Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, terkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya, PD Perjuangan terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai. Tetapi PD Perjuangan tidak akan mengambil keputusan yang tidak senafas dengan arus bawah partai, arus bawah rakyat. Sementara Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023, patuh pada keinginan Partai Golkar. Namanya elektabilitas itu naik turun, bisa kasih tahu ya. Dulu waktu wali kota Bandung, H-2 bulan saya cuma 6%. Pas hari hanya berapa? 45%. Jadi nggak bisa mengukur takdir dengan survei hari ini. Hari ini tinggi belum tentu menang, hari ini rendah belum tentu juga kalah kan begitu. Meski disurvei, Juni RK tertinggal jauh dari dua calon rivalnya, kans RK tetap besar. Nah, kalau bicara peluang di luar dua
kandidat yang kuat tadi ya, Anies dan Ahok, ya mungkin kita bisa melihatnya dari sisi strong voternya. Tapi memang Ridwan Kamil masih menjadi yang kuat ya, ada 24% yang pasti akan memilih Ridwan Kamil. Sementara dari sisi resistensi itu Ridwan Kamil ini yang cukup relatif rendah ya, relatif rendah sisi penolakannya. Di sini memang Ridwan Kamil masih menjadi yang kuat ya, ada 24% yang pasti akan memilih Ridwan Kamil. Sementara dari sisi resistensi itu Ridwan Kamil ini yang cukup relatif rendah ya, relatif rendah sisi penolakannya. Lalu, apakah sang petahana Heru Budi bakal ikut serta di Pilgub Jakarta? Yang pasti Litbang Kompas turut menyurveinya, Heru punya 2,8% elektabilitas. Tetapi, meski ada 9 nama di deretan survei Litbang Kompas, 3 nama yakni Anies, Ahok, dan RK diperkirakan tetap ada di atas karena sudah dikenal baik kinerjanya saat menjabat gubernur hingga akhir masa jabatan 1 periode. Anies dan Ahok di Jakarta dan RK di Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV.